Kekerasan pasca Gestok 65. Dari politik kepada seks. Ada Pomeo muncul dari diskusi para peneliti, sejarawan muda dan aktivis hak asasi manusia yang fokus berupaya menyingkap tabir kelam tragedi 65. Bahwa kekuasaan itu tak lain merupakan konstruksi politik yang dibangun di atas kuburan. Boleh jadi, Pomeo ini lebih mendekati kebenaran daripada kebohongan sejarah manipulatif yang diwariskan rezim Orde Baru pada masa kejumawaannya. Bukan saja karena makin banyak ditemukan bukti-bukti kuburan massal orang-orang yang dituding PKI dan difitnah memberontak, lalu dibunuh dengan cara-cara brutal tak masuk akal di luar prosedur pengadilan. Berikut ini memang bukan hasil penelitian para ahli, namun murni penuturan dari korbannya sendiri. Betapa sulitnya bertutur tentang peristiwa yang ia lakoni. Namun sepahit apapun realitas Iqra seperti ini, realitas kekerasan Gestok 65, terutama pada kurun waktu Oktober, November, Desember 1965 dan masa-masa setelahnya. Di Pemalang dan Pekalongan, yang namanya geger Gestok 65 tidak hanya berupa penangkapan, penyiksaan, pemenjaraan tapol saja. Perampasan milik, pembunuhan, dan pembuangan manusia semena-mena terjadi juga seperti banyak daerah lainnya. Pihak militer dalam satu operasi pembasmian anti-komunis ini makin terkuak kebrutalannya karena fakta membuktikan bahwa yang ditangkap, dijebloskan penjara, dibuang di pengasingan bukan cuma orang PKI, namun pendukung politik Soekarno yang menentang imperialisme Barat juga jadi korban. Hasil penyelidikan Pro Justisia Komnas HAM pada tahun 2012 pun telah menyatakan bahwa tentara melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat pada peristiwa 1965. Apes bagi ibu-ibu yang suaminya jadi ditapolkan, ditahan di penjara, terkena pula getahnya, dan bahkan gadis-gadis remaja mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh aparatus militer seperti perkosaan, kekerasan, dan pelecehan seksual lainnya. Ada pula yang ditelanjangi dengan dalih mencari gambar Palu Arit yang konon ada diterakan di seputar Kemaluan. Masa itu banyak pula para gadis remaja aktif di dalam kegiatan kesenian di organisasi Lekra, lembaga kebudayaan rakyat, ikut menjadi korban perkosaan. Padahal dalam kaitannya konstelasi politik elit, mereka tidak tahu menau selain hanya belajar menari, menyanyi lagu-lagu rakyat, serta adab berkesenian lainnya. Bertutur 40 bidadari Pemalang. Oktober 1965, menurut penuturan seorang gadis remaja, Warti, nama samaran, adalah awal masa kehancuran kaum perempuan di daerahnya. Gadis manis dari desa Bukur, Bojong, Pekalongan, setiap malam dijemput oleh aparat dan dibawa paksa ke tempat tertentu dengan mata tertutup. Di lokasi itu kemudian diperkosa oleh 4-5 tentara secara bergiliran. Melawan dan meronta sekuat apapun pada akhirnya tak berdaya. Meskipun kesakitan, terlebih karena diancam akan dimasukkan sel penjara. Korban Warti ini juga mendengar rintihan kesakitan suara gadis lain dari ruang yang berbeda, sehingga bukan tidak mungkin gadis itu juga sama nasibnya, diperkosa di ruangan sebelah. Kejadian perkosaan seperti ini dialami Warti hingga sekitar 2 bulan lamanya. Gadis lain yang menjadi korban kebiadaban nafsu seperti ini adalah Wartini, 15 tahun, nama samaran
asal desa Karangtalo, Ampel Gading, Pemalang. Selama sepekan, gadis Wartini diperkosa 4 oknum secara bergiliran pula. Bahkan ini semua justru terjadi dalam rumah orang tuanya. Lebih menyakitkan lagi, setelah sepekan kejadian berulang tiap hari, Wartini dijebloskan sel penjara Pemalang. Perkosaan berhenti setelah gadis Wartini masuk sel penjara? Tidak. Kembang desa Karangtalo ini dikeluarkan dari sel tiap malam, tetapi masih untuk diperkosa bergiliran oleh petugas penjara di sebuah ruangan lapas, kemudian dijebloskan lagi ke dalam sel. Perlakuan seperti ini berlangsung berulang-ulang selama 2 tahun. Wartini dipenjara tanpa proses hukum sebelum kemudian dibebaskan. Masih ada gadis desa Karangtalo lainnya yang mengalami nasib sama. Namanya Wartina, nama samaran. Umur 20 tahun, mengalami perkosaan pertama oleh 5 orang petugas. 3 di antaranya bahkan membawa senjata. Perkosaan terjadi di rumah Wartina sendiri, sekitar pukul 14-an, di bawah ancaman tembak jika menolak. Sakit? Tentu tak terbayangkan. Lebih sakit lagi karena kejadian ini berulang pula hingga 2 bulan lamanya. Seorang gadis molek lainnya berasal dari Pendukuhan Kepuh, bagian desa Wonogiri, Ampel Gading, Pemalang. Namanya Wartiningsih, 21 tahun, nama samaran. Nasibnya sama, diperkosa bergiliran di rumah korban. Pelakunya 3 orang petugas, kadang lebih dari sekali tiap-tiap datang, selama sekitar 2 bulan. Gadis lainnya, Wartiningrum, usia 20 tahun, nama samaran. Satu pedukuhan dengan Wartiningsih, Kepuh, Wonogiri, Ampel Gading, Pemalang. Pelakunya 4 orang, juga dengan ancaman akan dibunuh jika menolak. Berulang-ulang pula selama 2 bulan lamanya. Perkiraan waktunya juga sama, sekitar jam 14-an siang. Perkosaan dilakukan di rumahnya. Tak putus sebagai korban perkosaan, masih dikenai wajib lapor ke Puterpra atau Koramil, ditambah keharusan kerja paksa tanpa upah selama 6 bulan masa wajib lapor itu. Begitu banyakkah perempuan menjadi korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya? Ternyata ini hanya sebagian kecil dan hanya dari tuturan langsung korban sendiri yang mulai mau terbuka menceritakan aib di Pemalang dan Pekalongan pada sekitar tahun 1965, 1966. Perwakilan YPKP 65 sendiri mencatat setidaknya ada 40-an perempuan jadi korban kekerasan seksual pasca Kestot 65 yang ada di Kecamatan Ampel Gading, Pemalang saja. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.